Indonesia nggak bakal ada tahun 2045 ya di titik ini. Kenapa? Karena rupiahnya sendiri bakal ambiar, bakal hancur nilainya jauh sebelum tahun 2045. Kecuali Indonesia mau mengubah kebijakan moneternya, baru Indonesia bisa selamat. Nah, di sini gue, Ricky Saif, gue bantu itu kejadian dengan mempromosikan Bitcoin. Kenapa dan gimananya gue jelasin di akhir. Oke, sekarang gue tunjukin dulu data klaim gue kenapa Indonesia bakal bubar. Ini data keras, ini bukan teori konspirasi ya. Data dari Bank Sentral nih, Bank Sentral. Oke, data tentang apa? Data tentang money supply, M2 ya. Jadi banyaknya rupiah yang beredar secara liquid ya. Jadi uang kertas, uang koin, rekening di bank, shadow wallet, dan juga deposito jangka pendek, deposito yang nominalnya kecil, semua di total ya. Jadi angka ini yang bisa lo lihat di sini nih. Gitu. Terlihat di sini tahun 80 masih lumayan landai 80-an, nah, habis itu naik-naik dan parah pas lagi Krismon atau mungkin setelah Krismon ya mungkin lebih tepatnya ya. Setelah Krismon dapat bantuan dari IMF, nambah lagi drastis jumlah uang, nambah terus naik ya parah sampai sekarang. Nah, kalau patternnya, kalau polanya itu seperti ini, konsisten ya. Yang mana presiden udah ganti, partai udah ganti gitu. Ini levelnya udah berapa dekade nih gitu dari tahun 80-an sampai sekarang. Bayangin. So, kalau kondisi seperti ini terus ya, nggak ada hal yang fundamental berubah, ya lanjutlah. Nih garis putus-putus ini garis di masa depan, ya proyeksi dari garis sebelumnya. Kita lihat, oke? Ini kita lihat, ya ini bisa di press ini aja. Gue udah kasih garis proyeksi, skalanya mengecil, oke? Nah nih, di tahun 2030, nih ya, udah naik berapa nih? Setengah kali ya, setengah dari total supply yang pernah ada rupiah. 2030 itu 5 tahun dari sekarang 2025. Oke. So 2031, 2032 gitu kan lanjut. Ini skalanya gua kecilin lagi. 2032 ya, 2033, 2034. Nah, ini coba lo lihat di sini. Oke. Nah, lo lihat di sini tuh. Terlihat ya. Di sini patternnya lo lihat apa? Tahun berganti, gapnya itu makin jauh. Jadi penambahan jumlah uang per tahun itu ningkatnya lumayan drastis. Ya, ini tahun 33 ke tahun 34, terus setelah tahun 35 gitu kan, tahun 36 kan jaraknya nambah terus. Oke, kalau kita press lagi, ini yang lo dapat. Si kurva si garis eksponensial ini ya kalau patternnya seperti ini ya ujung-ujungnya bakal berdiri ke atas dong, tegak lurus gitu ya, tegak lurus artinya apa, nggak bakal ada tuh setelahnya gitu. Nah di sini tegak lurusnya di mana? Ya di sini kurang lebih nih, ya tahun 40-an gitu, tahun 40 lah, udah tegak lurus ke atas. So nggak ada lagi rupiah ya secara matematika, secara data nggak bakal ada rupiah setelah tahun 40. Tapi kalau kita bicara realita di lapangan ya sebelum tahun 40 pun udah bubar gitu. Kenapa? Krismon ya. Ini inflasinya udah bukan inflasi ya dikejar 2% tiap tahun, 3% tiap tahun gitu. Uang udah sebanyak ini gitu. Ya, kan tadi tuh dari tahun 34 ke tahun 35 ya naiknya segini. Nah, tapi tahun 37 ke 38 itu lebih parah lagi. Ya. Dan harga barang ya itu bakal naik inflasi. Inflasi parah. Krismon. Oke. Bubarnya Indonesia sebelum itu. Gitu. Nggak mungkin kita bisa jaga sistem ya harga barang itu udah nolnya udah banyak banget kayak apa dolar Zimbabwe gitu kan, tapi gaji kita juga kayak gitu nolnya banyak banget gitu, dan dipotong pun nol rupiahnya itu nggak ngaruh ya, nggak ngaruh karena harga barang nolnya dipotong tapi gaji kita juga nolnya dipotong, sebenarnya sama aja kan sebenarnya. Ini tentang seberapa kita bisa dapat barang dari gaji yang kita milikin gitu. Nol mah cuman angka doang.
Nah, di titik ini ambiar, hancur semua. Oke, ini data dari Bank Sentral. Kalau lu masih menyangkal ini, gua nggak ngerti lagi. Gua nggak ngerti lagi. Oke. Dan seperti yang gue janjikan di awal, ada solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah uang yang dia itu jumlahnya terbatas, garis lurus. Ya, ini coba gue gambar di sini. Ada uang yang seperti ini, yang garis lurus ya, jumlahnya terbatas, pasti uang itu bakal diperebutkan oleh siapapun. Karena rupiahnya kayak gini, dolarnya kayak gini, poundsnya kayak gini, yennya kayak gini. Oke? Dan nggak ada aset lain, barang lain yang bisa dijadiin uang. Properti nggak bisa ditransfer, emas juga udah nggak bisa dijadiin uang. Saham memang bisa, semua orang punya saham terus ditransferin gitu jadi uang, nggak bisa. Surat utang ya nggak bisa juga dijadiin uang, dijadiin alat tukar. Nah, kalau ada uang yang bisa ditransfer antar orang dan semua orang bisa memilikinya dengan mudah gitu, nggak usah daftar, nggak usah minta izin dulu, tentu dia diperebutkan ya. Nah, ini uang ini udah ada. Dan gua Ricky Syaif, gua mau menyelamatkan Indonesia, bantu Indonesia dengan memperbanyak orang Indonesia, bisnis Indonesia yang punya ini uang. Karena ini uang jumlahnya terbatas, kita balapan nih sama negara lain ya dalam memiliki uang ini. Negara lain itu udah nabung ini uang gitu. Amerika bentar lagi bakal mulai loh. Sebelumnya ada El Salvador, ada Bhutan. Dan kalau Indonesia ya mau, kita punya kans buat jadi negara maju di masa depan. So, cara mulainya ya sebelum ke pemerintah mungkin bisa lewat swasta, korporat. Korporat butuh uang ini, butuh ini sebagai cadangan devisa ya, sebagai treasury. Gua bakal bantu perusahaan atau mungkin praktisi finance buat belajar cara treasury Bitcoin secara institusi. Ini adalah kunci buat keselamatan Indonesia. Gua nggak pengen Indonesia bubar. Rupiah bakal hancur, bakal bubar, tapi kita bakal tetap di sini, tetap berdagang, tetap memproduksi, tetap nanam, tetap nyari ikan di laut. Syaratnya kita harus punya uang yang reliable. Nah, ini bisa jadi cadangan devisa rupiah yang baru di masa depan. Rupiah yang nggak naik ya berdasarkan utang. Ini bisa kayak gini nih karena utang ya, siklus utang ya, utang dengan bunga lagi, dengan riba lagi. Oke, so thank you for watching. Gue nggak ngerti lagi kalau lo masih nggak peduli sama Bitcoin, nggak mau belajar ya. Solusi lain nggak ada, cryptocurrency lain itu punya pemimpin, nggak bakal bisa jadi uang dunia. Oke, belajar, belajar, belajar. Nanti lo bakal dimarahin anak cucu lo kalau lo nggak belajar.